Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas yaitu filsafat, tokoh-tokoh filsafat positivisme. Nah, di sini saya selaku mahasiswa ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu mereview salah satu tokoh filsafat positivisme. Di sini saya memilih Auguste Comte, salah satu tokoh filsafat positivisme dari tahun 1798 sampai tahun 1857. Oke. Pertama-tama kita masuk ke biografi dulu. Nama lengkap dari tokoh Auguste Comte yaitu Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte. Ia lahir pada tahun 1798 di Montpellier, Prancis pada tanggal 19 Januari. Pada tahun 1814, Comte belajar di École Polytechnique bidang psikologi dan kedokteran. Kemudian pada tahun 1817 Comte menjadi sekretaris sekaligus menjadi anak angkat Saint-Simon. Pada tahun 1824 Comte memutuskan untuk tidak lagi menjadi anak angkat dari Saint-Simon. Kemudian pada tahun 1852 Comte menyatakan tak lagi memiliki hutang pada Saint-Simon. Comte wafat di Paris pada tanggal 5 September 1857. Masuk pada pembahasan filsafat positivisme. Filsafat ini diperkenalkan oleh Auguste Comte. Istilah ini mulai digunakan Comte pada karyanya Cours de Philosophie Positive dan terus menggunakan istilah itu di seluruh karyanya. Filsafat digunakan sebagai sistem umum tentang konsep-konsep umum mengenai manusia. Positif digunakan sebagai teori yang bertujuan untuk menyusun fakta-fakta yang teramati. Positivisme menolak metafisika. Comte menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa melampaui fakta, sehingga positivisme benar-benar menolak metafisika dan menerima adanya das Ding essay, objek yang tidak bisa diteliti oleh pengetahuan ilmiah. Positif menurut Comte, positif adalah hal-hal yang bersifat nyata, lawan dari hayalan. Positif adalah hal yang bermanfaat, lawan dari hal yang tidak bermanfaat. Positif adalah keyakinan, lawan dari keraguan. Positif adalah yang jelas atau tepat, lawan dari kabur. Positif sebagai lawan negatif. Hal ini digunakan untuk menunjukkan sifat filsafat positivisme yang mengarahkan hukum 3 tahap, yaitu 1. Tahap teologis atau fiktif terjadi sebelum tahun 1300, terdiri dari pietisme, politeisme, monoteisme. Yang kedua, tahap metafisis terjadi antara tahun 1300 hingga tahun 1800 Masehi. 3. Tahap positif terjadi pada tahun setelah tahun 1800. Pembagian ilmu pengetahuan menurut Comte terbagi ke dalam 6 bagian. 1. Ilmu pasti
atau yang disebut dengan matematika. Yang kedua, ilmu perbintangan, yaitu astronomi. Yang ketiga, ilmu alam, yaitu fisika. Yang keempat, ilmu kimia, chemistry. Yang kelima, ilmu hayat, fisiologi atau biologi. Yang keenam, fisika sosial atau dikenal sebagai sosiologi. Kesimpulan, Auguste Comte membawa perubahan besar dalam dunia pemikiran dan mendobrak paham metafisik yang menjamur pada abad pertengahan dengan filsafat positivisme. Menurut Comte adalah hal-hal yang bersifat nyata, pasti, tepat, berguna, yang memiliki kebenaran yang mutlak. Artinya, kebenaran harus bersifat positif, bukan abstrak, dan dapat diamati. Diukur dari prediksi sebagaimana moto Comte, yaitu savoir for prévoir, mengetahui untuk meramalkan. Dalam filsafat positivisme, Comte juga memaparkan 3 tahap perkembangan pemikiran manusia, yaitu teologis atau fiktif, metafisis, dan positif, serta membagi ilmu pengetahuan menjadi 8 golongan berdasarkan taraf positivitas dan taraf kompleksitas dari masing-masing ilmu pengetahuan. Sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.